Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Said Naum, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap dipimpin, siap memimpin. Allahu Akbar. Yes. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaannya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru di kelas 5 atau di level 5. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 5G. Adapun KD yang akan kita bahas adalah berada pada KD 3.5, yaitu menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan, tulis, menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu teks narasi? Ya, teks narasi adalah suatu karangan fiksi atau non-fiksi yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Nah, berarti teks narasi adalah menceritakan peristiwa, lalu kejadian, ya, secara kronologis dari awal cerita, puncak cerita sampai di akhir. Nah, tentu secara berurutan. Nah, teks narasi ini dapat kita jumpai dalam berbagai karya tulis seperti cerpen, novel, biografi, atau cerita sejarah. Nah, cerpen di sini bercerita tentang cerita pendek, ya, cerita pendek berbentuk non fiksi. Kalau novel bentuk karya, ya, imajinasi, ya, yang dibuat oleh seseorang. Kalau biografi tentang riwayat hidup seseorang yang diceritakan. Sedangkan sejarah adalah tentang peristiwa masa lalu, ya, bisa tentang proklamasi dan sebagainya. Nah, anak-anak, selanjutnya apa yang kamu tahu, ya? Apakah kamu tahu apa saja dari ciri-ciri tertentu dari teks narasi? Ya, apakah kamu tahu apa saja ciri tertentu dari teks narasi? Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Bu Alfi. Silakan. Baik anak-anak, sekarang Bu Alfi akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. 2. Dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. 3. Memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. 4. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Dan yang kelima, memiliki unsur-unsur pembentuk, yaitu tema, latar, setting, dan karakter. Berikut adalah contoh teks narasi sejarah. Nah, untuk teks narasi sejarah ini memiliki 3 struktur teks narasi sejarah. Yang pertama ada orientasi, kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Untuk orientasi, ini merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Nah, untuk bagian contoh cerita sejarah Bandung Lautan Api ini, orientasinya adalah dari bacaan dimulai dari pada Maret 1946, dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan, sampai
Kemerdekaan itu harus dicapai dengan sedikit demi sedikit melalui perjuangan rakyat yang rela mengorbankan segalanya. Nah, untuk urutan peristiwa, yaitu merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Nah, di sini dimulai dari bacaan ultimatum tersebut supaya Tentara Republik Indonesia atau TRI segera meninggalkan kota dan rakyat, kemudian melahirkan politik bumi hangus. Nah, ini bagian urutan peristiwanya bisa kalian baca sampai di bagian selanjutnya. TRI atau Tentara Republik Indonesia dengan rakyat melakukan sebuah perlawanan secara gerilya dari luar kota Bandung. Nah, itu adalah bagian urutan peristiwa. Kemudian reorientasi, yaitu berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau terjadinya sejarah yang diceritakan. Ya, tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Kemudian untuk reorientasi ini boleh ada dan boleh tidak, ya. Terserah kehendak penulis teks cerita sejarah tersebut. Nah, di sini isi reorientasinya adalah istilah Bandung Lautan Api tersebut muncul pertama kali dari seorang wartawan bernama Aji Bastaman, di mana ia menyaksikan sebuah pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik pada sekitar Pamengpeuk, Garut. Dari puncak ia melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Nah, bagian reorientasi ini boleh ada dan boleh tidak, ya, tergantung si penulis sejarahnya ini, ya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ajis. Nah, setelah kalian semuanya membaca tadi barusan itu teks narasi tentang Bandung Lautan Api. Jadi yang dibutuhkan pada materi kali ini adalah kalian semuanya itu mampu membaca teks narasi dengan baik dari awal sampai akhir kalimat itu. Kamu baca baik-baik per paragrafnya, teks narasinya itu seperti apa. Kemudian setelah kalian membaca teks narasinya, kalian bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita tahu sama-sama. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan teks narasi di atas tadi sebelum slide ini, dapat kita ambil contoh satu pertanyaan menggunakan kata tanya kapan, yaitu kapan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Jawabannya, peristiwa sejarah Bandung Lautan Api yaitu pada Maret 1946 dalam waktu 7 jam. Itu ya. Jadi kalian semuanya membuat pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan teks narasi yang sudah kalian baca. Kemudian kalian bisa buka halaman 16 sampai 18. Di situ ada sebuah teks narasi sejarah dengan judul Masa Penjajahan Belanda di Indonesia. Seperti contoh yang tadi, setelah kalian membaca teks narasi tersebut, teks narasi sejarah, setelah itu kamu membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, beserta jawabannya, ya, berdasarkan teks narasi yang sudah kalian baca. Itu saja pada materi dan sedikit tugas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.